Nama saya Elida Aulia Rahma. Saya lahir di Bekasi pada tanggal 27 Juni tahun 2000. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Saya tumbuh dalam keluarga pendidik. Ayahku bernama Muhammad Safrudin dan ibuku bernama Lilis Sundusia. Mereka merupakan seorang guru. Lingkungan keluarga inilah yang sejak awal membentuk kedekatan saya dengan dunia pendidikan. Sejak kecil, kehidupan saya banyak diarahkan oleh orang tua. Nilai utama yang selalu saya tanamkan adalah bahwa ridho orang tua merupakan jalan menuju ridho Allah. Saya dikenal sebagai anak yang giat belajar, mengikuti les akademik maupun non-akademik, khususnya seni tari. Sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah, saya selalu konsisten masuk peringkat kelas. Meskipun tidak pernah berada di peringkat pertama, aku bersekolah di SMA Negeri 5 Karawang. Namun, perjalanan pendidikan saya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kegagalan awal yang saya alami adalah tidak diterima di SMA impianku karena nilai ujian nasional yang belum mencukupi. Memasuki masa SMA, saya juga mengalami fase pencarian jati diri. Saya mulai lebih aktif dalam pergaulan dan sempat berada pada fase sebagai masa nakal, seperti sering ke pusat perbelanjaan dan mulai berpacaran. Di sisi lain, saya justru semakin aktif di bidang seni tari. Saya mengikuti berbagai perlombaan dan kerap diundang untuk tampil dalam kegiatan daerah Karawang, khususnya pada masa kepemimpinan Bupati Selika Nurahadiana. Seni menjadi ruang bagi saya untuk mengekspresikan diri. Pada masa itu pula, saya memiliki cita-cita untuk berkarir di bidang kesehatan, seperti menjadi perawat, bidan, atau dokter. Namun, keinginan tersebut tidak mendapat rekomendasi dari orang tua, sehingga saya harus mengubur cita-cita tersebut dan mulai menata ulang arah masa depannya. Setelah lulus SMA, saya kembali dihadapkan pada serangkaian kegagalan. Saya mencoba jalur SNMPTN dengan mendaftar di Universitas Jenderal Sudirman dan Universitas Pajajaran. Namun tidak lolos di kedua pilihan tersebut. Upaya melalui jalur UTBK juga belum membuahkan hasil. Tidak berhenti di situ, saya mencoba jalur mandiri Poltekkes, termasuk Poltekkes Jakarta, namun kembali harus menerima kegagalan. Akhirnya, saya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, kampus Bumi Siliwangi, dengan mengambil program studi pendidikan fisika. Perjalanan ini menjadi awal perjalanan baru yang tidak kalah menantang. Pada masa kuliah, saya menghadapi hambatan yang cukup berat, baik secara mental maupun akademik. Dari masa di mana saya merasa tidak mampu untuk melanjutkan perkuliahan. Fokusnya yang besar pada studi juga membuatnya kesulitan dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Meski demikian, saya tetap aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Saya pernah menjadi staf dan pengurus inti bidang minat dan bakat, menjabat sebagai ketua polarisasi, serta aktif di UKM Kabaret. Di bidang seni peran, saya bahkan pernah meraih penghargaan sebagai Best Artist di ITB dan berhasil menyelenggarakan pagelaran seni mandiri berjudul Cucunguk. Pengalaman ini menjadi ruang tumbuh yang penting di tengah tekanan akademik yang saya hadapi. Dengan ketekunan dan dorongan keluarga, saya akhirnya mampu menyelesaikan studi S1 Pendidikan Fisika dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Selain itu, saya melanjutkan pendidikan profesi fisika di Universitas Jember hingga resmi menyandang gelar SPDGR. Usai lulus, saya memulai langkah awal pengabdiannya di dunia pendidikan dengan membuka les privat door-to-door di wilayah Karawang. Keinginanku untuk menjadi guru sempat menemui hambatan ketika didaftarkan di SMA Negeri 1 Jatisari oleh ayahku. Namun beberapa faktor membuat rencana tersebut tidak terwujud. Beberapa waktu kemudian, saya berkesempatan datang dari SMA Negeri 1 Cikampek yang sedang membutuhkan guru fisika.
Saya dinyatakan lulus dan langsung menjalani tes kelayakan mengajar oleh pengawas dan guru senior. Masa awal menjadi guru tidaklah mudah. Banyak tantangan dan cobaan yang harus saya lewati sebagai pendidik baru. Seiring waktu, saya mulai menemukan ritme dan mendapatkan lingkungan pertemanan yang sebaya. Dari berbagai kegagalan dan rintangan yang pernah saya alami, saya belajar bahwa proses tidak selalu berjalan lurus, namun selalu membawa pelajaran. Perjalanan hidupku menjadi bukti bahwa ketekunan, kesabaran, dan ridho orang tua dapat mengantarkan seseorang pada jalan pengabdian yang bermakna. One is the loneliest number that you'll